Kita akan mulai dengan sebuah pujian penasehat ajaib. Dia datang untuk Anda dan saya. Dia mempersiapkan semuanya untuk kita. Saatnya kita datang di hadapannya untuk menyembah Dia dan untuk memberi yang terbaik yang ada pada kita untuk Dia. Bersama-sama kita nyanyikan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Kepada rekan-rekan paduan suara saya undang untuk bangkit berdiri. Masa penantian bagi bangsa Israel saat itu adalah masa penantian yang sangat panjang. Penggenapan akan janji Allah memberikan seorang penyelamat bagi umatnya di pembuangan. Masa kelam saat itu seakan-akan tidak berakhir. Sangat lama dan sangat sulit untuk dilalui. Kehidupan kita juga demikian. Kita tidak habis-habisnya menanti. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah hadir di setiap detik kehidupan kita dan mendengarkan seruan kita
seruan kerinduan Engkau dan seruan kerinduan kita semua. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia, dan segala bumi akan mengingatnya, dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gloria in excelsis Deo. Bersama-sama kita datang menyembah Dia. Melihat bayi yang lahir. Marilah
yang Allah sediakan untuk kita, mengingat hari kelahiran Kristus bagi kita. Mari dengan sukacita, dengan segenap hati kita pujikan Joy to the World, dunia gemar. Bersama-sama kita berhimpun, bersukaria, menyembah Dia. Hanya kita yang memuji, malaikat di surga juga memuji Dia. Bersama-sama kita pujikan. Para malaikat, angkatlah suaramu dan bala surga pun bernyanyilah. Bersama-sama Joy to the World. Joy to the world, the Savior reigns. Let madness song and blood, while tears and joy, love, cheer and play. With the sounding joy, with the sounding joy. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdiri di hadapan-Mu.
berdiri di hadapan palungan tempat kelahiran-Mu ya Bapa. Mengingatkan kami kembali Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Saatnya kami datang menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan membuka hati kami untuk-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, tolong kami. Berikan kami penyertaan-Mu. Fokuskan pikiran kami di hadapan-Mu. Sehingga sewaktu kami mendengarkan firman-Mu, puji-pujian-Mu, itu semua untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawakan Immanuel. Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ibadah yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kristus datang ke dunia yang penuh dengan kegelapan. Ia datang membawa terang, membawa bagi kita semuanya. Membawa kasih dan meluruskan jalan kehidupan kita. Datanglah padanya. Datanglah ke palungan yang penuh kasih dan damai itu.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Kristus datang ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Dia datang membawa terang bagi kita semua, membawa kasih dan meluruskan jalan kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia, Sang Bayi di palungan, sumber kasih dan damai, yang sekarang ini Dia duduk di surga sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Dia berjanji akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita tinggal bersama Dia dalam kehidupan yang kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Bahkan yang 2000 tahun yang lalu telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia membawa pengharapan bagi manusia yang berdosa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami yang tadinya menolak Tuhan, tapi Tuhan berikan kelahiran baru dan iman yang teguh kepada kami. Sehingga kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Meskipun kami menyadari Tuhan di dalam kehidupan kami, beberapa hari kemarin bahkan selama tahun 2022 ini, telah banyak kami melakukan hal-hal yang mengecewakan dan mendukakan Tuhan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Bahkan untuk datang beribadah ke rumah Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh dengan dosa kepada Tuhan. Tapi kami mau memegang janji Tuhan. Kau berjanji barang siapa yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, maka Engkau dengan kasih-Mu yang kekal mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pengampunan yang Kau berikan. Mengingatkan kami bahwa kami ada saat ini, semua karena anugerah dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kami yang telah diampuni boleh menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Hidup yang mau kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan seluruh hormat, pujian, dan kemuliaan yang tertinggi hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa bagi kita sekalian dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saatnya kita memberikan respon pujian kita. Beritakan kasih dan pengampunannya. Beritakan ke gunung. Bersama-sama. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian. Dalam tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir
Perintahkanlah di gunung, Perintahkanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Perintahkanlah di gunung, telah lahir penebus, telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. perintahkanlah di gunung, Perintahkanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Perintahkanlah di gunung, telah lahir penebus, telah lahir penebus, telah lahir penebus. jemaat silakan duduk kembali. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode GKY, saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk seluruh jemaat GKY Puri Indah. Bersyukur bahwa tahun ini boleh dikatakan di seluruh GKY kebaktian perayaan dan kebaktian Natal 24-25 Desember itu dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang boleh kembali datang untuk beribadah secara onsite. Dan biarlah ini menjadi satu permulaan yang baik untuk semua jemaat GKY boleh kembali beribadah secara onsite. Ibadah online itu memang kita lakukan karena force major, karena ada alasan yang sangat-sangat major sekali, yaitu karena pandemi. Tetapi setelah pandemi sudah berkurang dan bahkan akan berakhir, kiranya jemaat semua bisa kembali untuk beribadah secara onsite.
Saudara, renungan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini didasarkan pada teks Alkitab di Injil Matius. Saya ingin mengajak saudara membuka dua bagian dari Injil Matius. Yang pertama adalah Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga 23. Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 21 hingga 23. Ini teks pertama yang kita baca. Matius 1 ayat 21 hingga 23. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, perikop yang kedua adalah di pasal terakhir dari Injil Matius, pasal 28. Injil Matius pasal yang terakhir, pasal yang ke-28, kita membaca ayat yang ke-18 hingga yang ke-20, 3 ayat yang terakhir. Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 hingga 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman, yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama dan bahkan melihat begitu banyak jemaat yang antusias datang untuk merayakan Natal dengan hadir secara onsite di gedung gereja. Kami bersyukur Tuhan yang sudah menggerakkan jemaat Tuhan untuk boleh hadir. Dan kami bersyukur di tengah-tengah kami merayakan Natal ini, sekali lagi kami boleh mendapatkan tuntunan dari Tuhan melalui firman. Kami berdoa kiranya pemberitaan firman pada ibadah kami hari ini sungguh Tuhan berkati, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti, dan kami dimampukan oleh Roh Tuhan sendiri untuk kami bisa mengaplikasikan kebenaran firman itu untuk hidup kami, pribadi lepas pribadi, dan untuk kehidupan kami bersama sebagai satu komunitas. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara, itulah perkataan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ketika masuk ke rumah Maria dan menjumpainya. Malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, hai engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersama dengan engkau." Saudara, salam ini adalah salam yang terdengar indah dan manis. Tetapi bukan berarti kenyataan yang akan dihadapi atau dialami oleh Maria adalah indah dan manis. Saudara, bukan segala sesuatu yang akan dihadapi dan dialami oleh Maria itu adalah mudah atau easy bagi Maria ini. Saudara, cukup sering kita mendengar janji-janji yang begitu indah, begitu manis. Tetapi saudara, itu bukan menjadi satu jaminan seolah-olah segala sesuatu itu akan lancar dalam hidup kita. Saudara, pertimbangkan apa yang dihadapi dan dialami Maria yang diminta untuk menjadi ibu bagi Yesus. Saudara, kehamilannya sebelum menikah itu tentu akan membawa ejekan atau bahkan akan beredar rumor yang tidak baik mengenai Maria ini di masyarakat sekitar.
Bahkan bisa ada tuduhan perzinahan. Dan bisa ada ancaman untuk dihukum mati karena perzinahan itu. Saudara, kehamilannya akan membawa dia pada satu kondisi di mana dia yang sudah bertunangan dengan Yusuf, maka pertunangannya itu akan diputuskan. Yusuf kemungkinan bisa akan menceraikannya. Saudara, Maria itu juga bersama dengan keluarganya akhirnya setelah Yesus lahir harus pindah ke negeri asing. Karena ada seorang raja yang mengejar-ngejar dan membunuh anak yang dilahirkan itu. Saudara, Maria melihat Yesus bertumbuh, Yesus melayani sebagai satu figur yang sangat kontroversial. Di satu pihak Yesus dikasihi oleh banyak orang, tetapi di pihak lain Yesus juga dibenci. Yesus juga diperlakukan buruk oleh banyak orang lainnya. Dan kemudian kita melihat saudara bagaimana kemudian pada akhirnya Maria itu berdiri dan melihat Yesus yang dihina, dicela, dihukum di depan publik dengan dipakukan di kayu salib dan berdarah sampai mati di depan matanya. Saudara, dengan kata lain apa yang dialami oleh Maria itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang easy, bukan hal yang selalu manis. Tetapi poin penting di dalam janji dari malaikat itu adalah apa? Malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau. Saudara, Tuhan menyertai dia. Dan itulah yang sangat penting bagi Maria dalam hidup yang tidak mudah. Saudara, dikasih oleh Tuhan yang sama berlaku juga untuk kita. Saudara, jangan biarkan satu orang pun berkata kepada kita, serahkan hidupmu pada Yesus, maka segala sesuatu akan lancar dan mudah. Jangan percaya, itu kebohongan. Saudara, kehidupan beriman itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak mudah bagi Maria. Dan saya percaya juga tidak mudah bagi kita. Tetapi Tuhan menyertaimu. The Lord is with you. Saudara, itulah yang penting di dalam kehidupan kita yang tidak pernah lepas dari kesulitan, yang tidak selalu mudah, indah, dan manis. Saudara, kisah Natal yang kita baca di Matius pasal yang ke-1 menunjukkan dengan jelas sekali, Yesus yang lahir itu disebut sebagai Immanuel. Nah, saudara, nama Immanuel sudah perlu kita tahu ini bukan nama harafiah Yesus. Bukan nama personal Yesus. Saudara, nama itu memiliki arti metaforis. Dan makna yang metaforis inilah yang mau ditekankan di sini. Saudara, kebenaran di balik nama Immanuel itulah yang mendapatkan penggenapan utamanya di dalam Yesus yang datang ke dalam dunia. Saudara, Immanuel artinya Allah menyertai kita atau Allah berserta dengan kita. God with us. Dan dipakainya sebutan atau nama ini untuk Yesus. Menunjukkan dengan jelas sekali identitas Yesus yang sesungguhnya. Yaitu Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia. Jadi kehadiran Yesus di dunia itu adalah kehadiran Allah sendiri. Kehadiran Yesus di dunia bukan adalah kehadiran Allah sendiri. Saudara, kehadiran Yesus di dunia bukan kehadiran seorang nabi yang berbicara tentang Allah. Saudara, kehadiran Yesus di dunia bukan sekedar kehadiran seorang pengajar agama yang berbicara tentang Allah. Tetapi kehadiran Yesus adalah kehadiran dari Allah sendiri yang datang dan menjumpai manusia. Maka saudara, tujuan dari inkarnasi, tujuan dari Allah menjelma jadi manusia, itu bukan sekedar supaya manusia tahu, oh Allah itu ada, oh Allah itu eksis. Tetapi dengan satu tujuan, supaya apa? Supaya punya relasi dengan Allah itu. Saudara, maka di dalam Yesus Allah yang maha suci, Allah yang tidak bisa didekati, saudara, menjadi Allah yang bisa dikenal dan dikasihi. Saudara, di dalam Yesus, Allah itu bisa dikenal secara personal dengan tanpa ketakutan. Saudara, kalau melihat di dalam perjanjian lama, tindakan manusia untuk mendekati Allah, apalagi saudara mau berelasi dengan Allah, itu bukan sesuatu yang sepertinya mendatangkan kesenangan. Tetapi saudara, itu sesuatu yang sepertinya menakutkan sekali. Saudara, ini pengalaman orang-orang di perjanjian lama. Kita melihat satu kali Musa itu pernah berkata kepada Tuhan seperti ini, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Atau dengan kata lain Musa itu mau berkata, aku mau melihat engkau. Tetapi jawaban dari Tuhan apa? Jawaban dari Tuhan adalah, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dan bahkan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dan dikatakan kulit wajahnya itu bercahaya. Setelah dia berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel yang melihat Musa yang seperti itu, sudah menjadi apa? Menjadi ketakutan. Allah sepertinya begitu agung, begitu tinggi, dan unapproachable. Allah yang sepertinya nggak bisa didekati.
Tetapi di dalam Yesus, saudara, Allah itu bisa didekati, bisa dikenal secara personal dengan tanpa ketakutan. Bahkan Immanuel itu punya arti yang sangat khusus sekali. Dia bukan hanya menyertai, tetapi dia mau masuk dan dapat masuk di dalam hidup kita. Saudara, Immanuel berarti Allah di dalam anugerahnya itu mau untuk dekat dengan kita, mau untuk hadir dan mau untuk terlibat dengan kita. Nah, saudara, bicara mengenai kebenaran Immanuel, ingat, saudara, kita bukan bicara mengenai kehadiran Allah secara umum di dunia. Kita kan mengakui Allah itu maha hadir, omnipresent. Allah ada di mana-mana. Maka manusia nggak mungkin melarikan diri dari Allah yang maha hadir. Mazmur 139 itu contohnya. Si pemazmur mengatakan, kemana aku bisa lari dari engkau? Ke gunung kau di sana, ke tempat tertentu kau di sana. Tetapi saudara, ketika kita bicara mengenai Immanuel, kita bukan bicara kehadiran Allah secara umum di dunia ini karena dia maha hadir. Tetapi kehadiran Immanuel, saudara, adalah kehadiran yang sangat khusus sekali. Kehadiran Allah yang khusus di dalam Yesus bagi umat yang diselamatkannya. Yesus yang adalah Allah yang jadi manusia, hadir dan menyertai orang-orang yang diselamatkannya. Maka di dalam Matius pasal 1 yang tadi kita baca, saudara, sebelum disebutkan nama Immanuel yang dikaitkan dengan Yesus, dikatakan oleh malaikat ini kepada Yusuf untuk memberi nama anak itu Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebelum Immanuel disebut dengan sebutan Yesus, dan inilah nama personal dari Yesus. Saudara, arti dari kata Yesus atau dalam bahasa Ibrani Yosua atau Yeshua itu adalah Tuhan, Yahweh adalah keselamatanku. The Savior is the Immanuel. And the Immanuel is the Savior. Maka kehadiran Allah di dalam diri Yesus secara personal, saudara, itu utamanya dan pertama-tama adalah dia hadir sebagai juru selamat. Maka dikatakan di sini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, artinya di luar Kristus, manusia berada dalam satu bahaya yang seringkali mungkin tidak disadari, yaitu bahaya dosa. Saudara, dosa itu bisa menguasai, dosa itu bisa menghancurkan hidup manusia. Dan yang lebih celaka lagi, sudah seringkali manusia tidak sadar akan bahaya ini. Manusia juga tidak sanggup untuk mengalahkan dosa itu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka perlu untuk juru selamat yang menyelamatkan. Saudara, maka kita melihat di sini Allah itu datang. Kenapa? Karena dia mengasihi manusia. Karena dia punya belas kasihan dan tidak mau membiarkan kita berjalan sendiri. Sebab kalau dibiarkan sendiri dan berjuang sendiri, pasti akan hancur. Saudara, inilah berita kekristenan, berita Natal, berita baik. Allah di dalam belas kasihannya datang kepada kita. Kenapa? Karena kelemahan, karena kerentanan, karena ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita melawan dosa. Dan yang memberikan dirinya untuk hadir dalam hidup kita sebagai Tuhan yang mau hadir dan menyelamatkan. Jadi saudara, bicara Immanuel adalah bicara kehadiran secara khusus, bukan secara umum. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang diselamatkannya, untuk umat yang diselamatkannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai Immanuel, penyertaan Yesus sebagai Allah tidaklah berhenti hanya setelah umatnya diselamatkan. Penyertaan Yesus sebagai Allah tidaklah berhenti setelah seseorang itu diselamatkan oleh Dia. Saudara, penyertaan Yesus adalah penyertaan yang bersifat terus-menerus. Penyertaan yang terus ada bahkan di semua aspek kehidupan. Saudara, hari ini saya cuma ingin memberikan contoh dari Injil Matius itu sendiri. Di Injil Matius, saudara, kita bisa menemukan kebenaran ini di dua contoh, di dua perikop di Injil Matius. Perikop yang pertama adalah Matius 18 ayat 20. Ayat yang saya percaya cukup sering kita dengar. Sudah dikatakan begini, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. There am I with them. Di sana aku beserta dengan mereka. Sayangnya ayat ini, Matius 18:20, sering dipahami atau dipakai secara kurang tepat. Ayat itu dicomot begitu saja keluar dari konteksnya, lalu diartikan begini.
Kalau kita ngadain persekutuan, yang datang sepi cuma 2-3 orang, nggak apa-apa, Tuhan hadir kok. Ya, jadi seolah-olah memberi excuse persekutuan sepi nggak apa-apa, yang penting Tuhan hadir. Sudah memang betul sih Tuhan hadir di mana-mana, Tuhan hadir sekalipun 2-3 orang berkumpul. Tapi jangan pakai ayat itu untuk mendukung kebenaran itu. Atau mungkin ada orang mengartikan begini, oh kita berkumpul dan berdoa, dan Tuhan hadir dan mendengar ketika kita berkumpul dan berdoa. Saudara, betul sih. Tetapi kalau saudara perhatikan, Matius 18 ayat 20 itu adalah dalam konteks mula-mulanya berkaitan dengan satu doa yang khusus. Kenapa? Karena saat itu Yesus sedang berbicara mengenai satu permasalahan. Meminta gereja itu atau umatnya menangani, membereskan, bahkan mendisiplin. Jikalau ada orang di dalam komunitas itu terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau bertobat, saudara, apa yang harus dilakukan oleh gereja atau komunitas untuk orang seperti ini? Saudara bisa baca itu di Matius pasal 18 mulai ayat yang ke-15. Saudara, tentu diminta untuk gereja apa? Menangani, membereskan, bahkan bila perlu mungkin mendisiplin orang yang seperti ini. Tetapi sudah tujuan dari penanganan atau disiplin itu bukan untuk menghancurkan orang itu, tetapi untuk merestorasi, menunjukkan pengampunan. Maka minta untuk gereja membereskan. Setelah di tengah-tengah kondisi yang seperti inilah, kita melihat Yesus menyatakan bahwa ia bersama-sama dengan gerejanya. Ketika umatnya ini berkumpul mau menangani dan membereskan permasalahan tersebut dengan baik. Katakanlah mungkin gereja menunjuk 2-3 orang untuk menangani masalah dalam gereja ini, atau dalam umat, kumpulan umat ini. 2-3 orang ini berkumpul, berdiskusi, dan bahkan kemudian berdoa bersama. Gimana ya jalan keluar untuk permasalahan ini? Bagaimana bisa menangani ini? Bagaimana bisa memberikan disiplin tetapi merestorasi bukan menghancurkan orang itu? Saudara, ketika 2-3 orang ini berkumpul, berdoa bersama, Yesus berkata apa? There am I with them. Di sana aku bersama dengan mereka. Wow, saudara, bagi saya ini sesuatu janji yang sangat luar biasa. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai umatnya dengan tujuan apa? Supaya gereja makin baik, makin suci. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Yesus bersama umatnya. Saudara, itulah yang menjadi harapan, menjadi hope untuk kehidupan bersama dalam komunitas. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, jikalau Yesus benar-benar hadir dalam kehidupan bergereja, baik secara pribadi di dalam kehidupan masing-masing anggota gereja, maupun juga di dalam kehidupan bersama, disitulah ada harapan untuk gereja itu bisa sehat dan bertumbuh. Tetapi jikalau yang hadir dan berkuasa itu adalah manusia, dengan segala kepentingannya, keegoisannya, ketamakannya, dan pikirannya dan kehendaknya, saudara, di sana pasti akan terjadi kekacauan, berantakan, dan bahkan kehancuran. Saudara, di dalam kitab Wahyu itu ada 7 surat pada 7 gereja. Salah satu yang keras adalah kepada gereja di Laodikia. Yesus tahu kondisi gereja di Laodikia dan Yesus berkata apa? Engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau suam-suam kuku. Sampai dikatakan suam-suam kuku, lalu Yesus berkata begini, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Sebenarnya Yesus berkata begini, kalau aku boleh muntah, aku akan muntah. Muntah lihat kalian. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu? Di Wahyu pasal 3:20 ada jawabannya. Karena Yesus berkata begini, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi problem dengan gereja Laodikia apa? Yesus di luar pintu. Ironis kan? Setiap minggu berkumpul, bicara tentang Yesus, menyembah Yesus, memuji Yesus. Yesus nggak ada di tengah-tengah mereka, tetapi di luar. Sampai harus minta izin permisi, mengetok pintu. Aku mau masuk. Saudara, kehadiran Yesus dalam kehidupan gerejanya itu menjadi hope, menjadi harapan.
untuk gereja itu bisa menjadi sehat dan bertumbuh. Saudara, itu contoh pertama. Bahwa Immanuel, kehadiran Yesus itu bukan sekedar kehadiran yang datang menyelamatkan lalu setelah itu sudah tinggalkan umatnya. Contoh kedua, perikop kedua, adalah yang tadi kita baca di Matius pasal 28. Di Matius 28 ayat 20 dikatakan begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Injil Matius kita tahu ditutup dengan cerita kenaikan Yesus ke surga meninggalkan dunia ini. Tetapi sebelum dia pergi, dia memberikan amanat agung. Amanat agung untuk dijalankan oleh para muridnya, para pengikutnya. Dan Yesus yang memberikan amanat agung ini juga memberikan janji penyertaannya. I am with you always to the end of the age. Aku menyertai, aku beserta dengan engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman atau kesudahan zaman. Saudara, kembalinya Yesus ke surga itu bukan berarti penyertaannya berhenti. Kembalinya Yesus ke surga bukan berarti dia meninggalkan para murid dan para murid sekarang sendirian. Penyertaan Yesus penyertaan yang selalu ada dan kontinu. Artinya Yesus nggak pernah berhenti sebagai Immanuel. Bahkan saudara di sini dipakai ungkapan sampai kepada akhir zaman. Berarti apa? Mencakup juga saudara dan saya yang sekarang sedang hidup dan masih menantikan akhir zaman. Saudara, tidak mungkin itu hanya mencakup para murid saat itu. Karena mereka tidak hidup di akhir zaman. Berarti ini janji sampai berakhir zaman mencakup juga saudara dan saya adalah pengikut-pengikutnya di zaman sekarang ini. Bahkan begitu ada penekanan yang kuat sekali. Di sini dipakai satu kata yaitu apa? Senantiasa. Aku menyertai, aku beserta dengan kalian senantiasa. Always, all the times. Saudara, apa artinya? Sudah jelas sekali kehadiran Yesus adalah bersama dengan umatnya di setiap momen di dalam sejarah. Saudara, hal ini berarti tidak pernah ada satu hari atau satu momen dalam hidup orang percaya di mana dia ditinggalkan dan dibiarkan sendirian oleh Tuhan itu. Saudara, Immanuel berarti Allah beserta dengan kita di semua situasi, selalu senantiasa. Baik situasi-situasi yang mungkin menyenangkan ketika kita happy, ketika semua berjalan lancar, ketika apa yang kita mau itu sebenarnya semua dipenuhi. Bersyukur melihat semua itu, melihat Tuhan menyertai. Tetapi Immanuel juga berarti apa? Dia menyertai dalam keadaan-keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Keadaan-keadaan ketika harus kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, ekonomi bangkrut, keuangan menjadi habis, atau rumah tangga ada masalah. Yesus tidak pernah meninggalkan. Setelah Yesus menjanjikan kehadirannya yang senantiasa sampai berakhir zaman. Artinya kehadiran yang menopang memberikan jaminan bahwa sejarah, baik sejarah dunia ini maupun sejarah kehidupan kita secara pribadi, bukan out of control, tetapi in His control. Maka Yesus menjanjikan satu kehadiran yang bersifat kekal kepada para pengikutnya. Kalau Yesus bukan Allah yang kekal dan maha hadir, tidak mungkin dia bisa memberikan janji itu. Tapi saudara jangan lupa, ayat terakhir ini diberikan di dalam konteks Yesus sedang bicara mengenai amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, Yesus memberikan tugas ini, dan Yesus tahu jelas, saudara, ini bukan tugas yang mudah. It's not easy. Ini tugas yang berat, tugas yang besar. Saudara, kenapa? Karena misi gereja itu adalah misi yang universal, mencakup semua bangsa, all nation. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengutus para muridnya untuk pergi ke orang-orang Israel, memberitakan kabar baik kepada mereka. Dibatasi hanya kepada orang-orang Israel. Tetapi setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, tugas yang diberikan dari gereja atau pengikutnya adalah tugas yang kepada semua bangsa, all nation. Saudara, misi ini adalah misi yang begitu penting sekali. Kenapa? Karena misi ini adalah misi untuk menjadikan semua bangsa murid. Saudara, ingat, tugas amanat agung bukan sekedar penginjilan, tetapi tugas amanat agung juga adalah tugas pemuridan. Saudara, dua tugas ini tidak boleh dipisahkan. Jangan sampai gereja hanya menginjili tetapi tidak memuridkan.
Saudara, amanat agung intinya justru adalah pemuritan. Kita pergi, kita memberitakan kabar baik, kita membawa orang percaya. Tetapi kita juga harus menjadikan orang percaya itu sebagai murid. Saudara, kita tahu ketaatan kepada amanat agung itu bukan mudah. It's costly, sangat berat. Tapi itulah tugas gereja. Nah, saudara, ketika gereja itu mendengar ada tugas ini dan mau mentaati tugas ini, disinilah kita melihat satu janji dari Yesus, yaitu dia akan berjanji terus menyertai para pengikutnya. Yesus adalah Immanuel, artinya dia menyertai gerejanya untuk gerejanya ini bisa terus berkembang, untuk bisa terus berbuah. Saudara, maka di dalam misi gereja kita bisa bergantung pada Yesus yang adalah Immanuel. Kehadiran Yesus itulah, saudara, yang menjamin keberhasilan pelayanan penginjilan dan pemuritan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menyertai di dalam misi itu. Bahkan menurut saya sangat luar biasa sekali. Ketika Yesus memberikan amanat agung, sebelum dia memberikan amanat agung, dia berkata apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi aku miliki. Ada di tangan Yesus. Jadi sudah perhatikan, di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Amanat agung itu diapit, dijepit oleh dua atribut Yesus sebagai Allah. Pertama adalah omnipotence, kemahakuasaannya. Segala kuasa di surga dan di bumi aku miliki. Lalu dia memberikan amanat agung. Setelah itu dia berkata apa? Aku menyertai kalian semua senantiasa sampai berakhir zaman. Itu omnipresent. Jadi sudah perhatikan, amanat agung diberikan, diapit oleh dua sifat atribut Yesus. Omnipotence, kemahakuasaan Allah. Dan omnipresent, kemahadiran Allah ini. Sudah bagi saya sangat luar biasa. Artinya begini, Yesus yang menyertai, bukan sekedar cuma menyertai, mendampingi. Tetapi Yesus yang menyertai adalah Yesus yang juga punya kuasa dan memberi kuasa kemampuan pada orang-orang percaya untuk menjalankan penginjilan dan pemuritan itu. Jadi bukan sekedar cuma kehadiran, tetapi juga tersedianya kuasa pertolongan dari Yesus sendiri. Saudara, gereja adalah kumpulan orang percaya yang menjadi utusan dari Yesus untuk tugas besar ini sebelum akhir zaman. Dan kepada gereja lah dijanjikan ini loh. Kehadiran yang kontinu dari satu pribadi yang punya kuasa dan otoritas untuk gereja bisa menjalankan tugas besar ini. Saudara, maka misi gereja tidak didasarkan dari siapa kita dan apa yang kita bisa lakukan. Misi gereja didasarkan pada kehadiran Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Maka ketika Yesus sebelum kembali ke surga, dia meninggalkan amanat agung itu. Dia menginginkan para pengikutnya menjadi saksi. Dan saudara ingat, Yesus pernah berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, jujur ada kalanya ketika saya katakanlah misalnya melayani di satu gereja atau mengunjungi satu gereja. Cukup sering saudara saya itu berpikir begini. Melihat gereja itu lalu saya berpikir, wah ini gereja baik. Kenapa? Banyak orang-orang potensi di dalamnya. Banyak orang-orang dengan resources yang luar biasa, bukan hanya talenta tetapi juga mungkin keuangan. Oh, gereja ini potensial. Orang-orangnya luar biasa di dalam. Lalu kesimpulan saya adalah begini. Seringkali kesimpulan saya adalah, ini gereja pasti akan bertumbuh. Tetapi saya menyadari, saudara, that's not a biblical mindset. Saudara, itu bukan pola pikir Alkitab. Tidak peduli berapa bertalentanya anggota-anggota gereja di dalam satu gereja. Atau betapa banyaknya orang-orang kaya di dalam gereja itu. Selalu ingat, umat Allah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa Roh Kudus menyertai.
Sekali lagi saudara, misi gereja bukan didasarkan pada apa yang kita dapat lakukan, melainkan didasarkan pada apa yang Yesus bisa lakukan. Apa yang Yesus bisa lakukan di dalam dan melalui kita. Saudara, di satu gereja di Amerika Serikat, mereka mengadakan kebaktian doa setiap bulan sekali. Dan ada satu kebiasaan. Setiap kali mereka selesai, di bagian akhir dari kebaktian doa itu, mereka bersama-sama membaca satu teks Alkitab. Selalu dilakukan itu. Teks Alkitabnya bunyinya seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kenapa mereka punya kebiasaan itu? Teks yang sama dibacakan selalu di akhir dari kebaktian doa setiap bulan. Saudara, mereka berkata, karena mereka perlu untuk saling mengingatkan mengenai kebesaran, kehebatan Tuhan yang kepadanya mereka berdoa. Saudara, kenapa mereka perlu saling mengingatkan? Ketika ditanya dengan jujur, mereka berkata begini, di satu pihak kami orang percaya, tahu, yakin, dengan pikiran kami yakin, Tuhan hebat, Tuhan besar, dan Tuhan bisa memberi yang terbaik. Tetapi di pihak yang lain, jujur, ada kalanya kami merasa Tuhan gak benar-benar mampu menjawab doa. Tuhan gak benar-benar mampu untuk mengubah banyak hal, sehingga bisa membuat kami berdoa dengan kurang confidence. Maka ayat ini, saudara, adalah ayat yang mengingatkan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Perhatikan, muncul kalimat jauh lebih banyak. Bukan cuma lebih banyak. Bahkan dalam bahasa aslinya punya pengertian apa? Jauh lebih banyak. Saudara, mau menggambarkan apa nih? Mau menggambarkan satu realitas bahwa Tuhan itu tak terbatas. Menggambarkan hal yang tak terbatas, melampaui semua pembatasan yang kita buat. Bicara hal yang tak terukur, melampaui semua ukuran yang kita buat. Melampaui semua perkiraan, dugaan kita. Saudara, inilah Allah. Dia mampu memberikan dan melakukan bagi kita jauh lebih banyak. Saudara, daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Saudara, Allah itu memiliki kekuasaan dan bisa melakukan hal ajaib. Dia punya unlimited power. Dan bukankah saudara ingat itu salah satu juga berita Natal kan? Ketika malaikat datang kepada Maria dan Maria bertanya, gimana bisa terjadi? Aku belum bersuami. Saudara, jawaban dari malaikat itu jelas sekali. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Bahkan juga kalimat yang senada Yesus pernah sampaikan kepada para muridnya. Yesus pernah berkata begini, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, kenapa kalimat itu Yesus pernah ucapkan kepada para muridnya? Karena saat itu sedang diskusi mengenai ada orang kaya datang, sepertinya mau bertobat, tetapi ketika ditantang oleh Yesus, orang ini mundur. Lalu kemudian Yesus berkata begini, memang orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Bahkan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini perkataan Yesus sendiri. Karena ada orang kaya datang, ketika diberikan tuntutan, mundur orang ini. Maka Yesus berkata, apa? Sulit sekali ini. Lebih gampang onta masuk ke lubang jarum. Sudah mendengar itu, para murid bertanya begini, kalau begitu, jika demikian, siapa yang bisa diselamatkan? Inilah jawaban Yesus. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara kenal nama besar Ibu Teresa atau Mother Teresa. Ketika dia melayani orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang miskin, orang-orang yang berpenyakit, dia menyerahkan dirinya untuk melayani mereka. Bahkan dia punya beban untuk mendirikan seperti rumah yatim piatu untuk orang-orang yang terlantar ini, anak-anak yang tidak punya orang tua.
Maka dia punya planning untuk mendirikan orphanage, rumah yatim piatu. Tapi dia cuma punya uang waktu itu 3 shillings. 3 shillings itu mungkin sekitar 1/10 dari pound sterling ya, kurang lebih. Maka begitu ada orang mendengar Mother Teresa mau mendirikan orphanage, rumah yatim piatu dengan hanya punya 3 shilling. Orang itu mengejek, gimana mungkin engkau bisa mendirikan rumah yatim piatu hanya dengan 3 shillings. Jawaban dari Mother Teresa sangat luar biasa. Dia mengatakan, Teresa with 3 shillings can do nothing. Teresa dengan hanya 3 shilling gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Teresa dengan 3 shilling dan dengan Tuhan yang menyertai, there is nothing that Teresa cannot do. Tuhan berkati pelayanan orang yang seperti Mother Teresa ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengalami ini loh. Marilah kita mengalami the power of His presence with us. Saudara, kita mau mengambil bagian dalam satu tugas yang kita tahu di luar kemampuan kita. Kita mau untuk menjadi bagian dalam satu tugas yang kita tahu membutuhkan satu kekuatan yang supranatural. Saudara, jangan gereja cuma berfokus cuma pada program-program, praktek-praktek, dan planning-planning kita buat. Sampai akhirnya kita melupakan kebutuhan gereja yang utama akan the power of His presence with us. Saudara, luar biasa, Injil Matius dibuka di pasal 1 dengan satu pemberitaan kabar baik kepada Yusuf dan kepada pembaca Injil Matius mengenai kedatangan Yesus ke dalam dunia sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan yang menyertai, sebagai Immanuel. Ini pasal pertama. Pemberitaan kabar baik. Injil Matius diakhiri, ditutup dengan tugas pemberitaan kabar baik kepada gerejanya, kepada murid-muridnya yang disertai dengan janji. Dalam menjalankan tugas itu, Tuhan menyertai, Immanuel senantiasa menyertai sampai kepada akhir zaman. Saudara, artinya apa? Artinya kabar baik itu bukan hanya untuk orang-orang percaya, untuk saudara dan saya alami, nikmati karena kita akhirnya bisa percaya dan diselamatkan. Tapi jangan lupa tugas pemberitaan kabar baik yang Tuhan berikan untuk semua kita, baik rohaniwan maupun bukan rohaniwan. Tugas gereja. Kenapa? Karena semua orang berdosa membutuhkan Yesus yang adalah juru selamat. Dan semua orang berdosa membutuhkan Tuhan yang sungguh menjadi Immanuel dalam hidup mereka. Saudara, memiliki Tuhan yang seperti ini, itu adalah the greatest blessing. Berkat yang terbesar. Itulah yang juga pernah diakui, boleh dikatakan, oleh Raja Daud. Ketika dia bisa menuliskan Mazmur 23. Ketika dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan kemudian di Mazmur 23 ayat 4 dia bisa berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud itu bisa menghadapi apapun, termasuk kesulitan, termasuk kematian. Kenapa? Because the shepherd is with him. Saudara, ini the greatest blessing. Kita alami. Mari kita inginkan juga untuk orang lain alami di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, sepanjang minggu-minggu ketika kami memperingati dan merayakan Natal, kami disampaikan berita kabar baik, Yesus datang ke dalam dunia sebagai Allah yang menjelma jadi manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia yang bisa hancur karena dosa. Dan Yesus dalam belas kasih-Nya datang untuk menyelamatkan. Dia datang menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan bukan hanya Tuhan yang menjadi juru selamat, tetapi Tuhan adalah Immanuel. Tuhan yang beserta dengan kami orang-orang yang diselamatkan. Maka kami bisa memiliki berkat terbesar, makna hidup, karena kami ada di dalam Tuhan yang menyelamatkan kami dan menyertai kami.
Kami mendengar kabar baik ini sepanjang minggu-minggu kami memperingati dan merayakan Natal. Tapi Tuhan adalah hal yang egois. Kalau itu sesuatu yang hanya kami nikmati dan kami simpan sendiri, maka Engkau memberikan tugas dan panggilan kepada gereja untuk amanat agung. Pergi ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa murid. Tugas besar, tapi tugas penting. Karena kami tahu begitu banyak orang sangat butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan ketika mereka memberikan diri untuk diselamatkan oleh Yesus, di sanalah mereka juga mengalami berkat yang besar, Yesus sebagai Immanuel. Immanuel yang menyertai, dan bukan hanya sekedar menyertai, tetapi Immanuel yang juga memberi pertolongan kekuatan, memberi kuasa untuk menjalani kehidupan iman dan menjalani tugas panggilan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk memahami kebenaran di pembukaan Injil Matius, bicara kabar baik. Dan di akhir dari Injil Matius, bicara tugas pemberitaan kabar baik yang Tuhan berikan kepada kami. Mohon pencerahan firman Tuhan menolong kami mengerti panggilan Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih, karena ketika kami menjalankan tugas itu, kami bukan sendirian. Ketika gereja menjalankan tugas itu, gereja bukan sendirian dengan kekuatan manusia, tetapi ada Immanuel, ada Tuhan yang beserta. Berkati firman-Mu, jadi pedoman untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mengungkapkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Berkat yang Dia berikan kepada kita hingga saat ini. Saatnya kita memberikan sebagian berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita memberikan persembahan. Jemaat bisa men-scan QR code yang ada, ataupun tempat duduk Bapak Ibu sekalian ada. Kita bisa lakukan persembahan. Bangkit berdiri. Bintang Raja mulia dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Mari kita berdoa. Apa yang sudah Kau perbuat buat kami sangat indah dan ajaib ya Tuhan. Tidak bisa dibandingkan dengan pemberian material uang kami pada pagi hari ini. Kasihanilah kami dan pakai apa yang inferior ini untuk bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak bergantung kepada materi kami semata. Ajar kami untuk mulai bergantung pada kuasa-Mu, penyertaan-Mu yang tidak terhingga.
keajaiban dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami memakai uang-uang ini untuk perluasan kerajaan-Mu, kami tidak semata-mata bergantung pada jumlah banyaknya, tetapi sungguh kami bergantung kepada kuasa-Mu yang menyertai kami, janji-Mu di dalam setiap pelayanan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar, penuh kasih, yang dekat dengan kami. Jadikan kami pemberi-pemberi yang murah hati, bukan karena kami berkelimpahan, tetapi karena kami mengasihi Tuhan dan percaya pada kuasa-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Beri hikmat bijaksana kepada gereja-Mu untuk memakai materi ini dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar untuk menjadi pemberi-pemberi yang murah hati, karena Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Shalom saudara sekalian, sungguh hari yang penuh sukacita, kita boleh berkumpul bersama merayakan Natal. Saya menyambut saudara yang hadir dalam gedung utama, ya. Halo, selamat hari Natal, boleh lambaikan tangan, ya di atas juga ya. Saya juga menyambut saudara-saudari ya yang ada di negeri seberang, yang ada di ruang sing yang di bawah ya. Ya, halo ya. Selamat Natal juga.
Saya juga menyambut saudara-saudari yang beribadah secara online ya. Selamat Hari Natal kepada saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, tadi malam dan hari ini kita melihat jemaat sudah kembali ke gereja secara onsite untuk beribadah. Oleh sebab itu, kiranya ini menjadi permulaan yang baik. Mulai minggu depan, mari kita kembali lagi ke gereja beribadah secara onsite. Kecuali saudara sungguh-sungguh berhalangan, saudara beribadah secara online di rumah, di tempat saudara masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, kepada Pendeta Yones Adri Hartopo, Ketua Umum Sinode GKY yang membawakan firman Tuhan, kepada rekan-rekan lain yang melayani, Paduan Sarah Sanctus, rekan-rekan yang melayani musik, multimedia, usher, dan panitia yang sudah mempersiapkan perayaan Natal kita pada tahun ini. Saudara sekalian, tanggal 28 hari Rabu, kebaktian doa kita akan isi dengan acara khusus, yaitu malam syukur dan doa. Di sana kita akan bersama-sama ada acara khusus bersyukur kepada Tuhan, berdoa dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Nawi dengan tema Ujilah Aku, Selidikilah Aku. Ya, Rabu malam pukul 7. Ya, khusus saudara sekalian ya. Nah, saudara, kalau sepanjang tahun saudara tidak ikut kebaktian doa secara onsite, minimal 1 tahun sekali ya. Hari Rabu yang akan datang masih ada yang terakhir ya. Jadi jangan lupa datang bersama-sama. Diberitahukan juga tanggal 1 Januari minggu depan bertepatan dengan hari Minggu, ya, Sinode akan mengadakan kebaktian menyambut tahun baru gabungan di GKY Mangga Besar pukul 17. Kami undang saudara untuk hadir bersama dengan anggota-anggota GKY dari seluruh Jabodetabek berkumpul di sana. Temanya adalah Flourishing yang dibawakan oleh Pendeta Yones Adri Hartopo. Saudara sekalian, kita bersyukur kondisi pandemi sudah semakin terkendali, maka majelis memutuskan untuk membuka kembali ibadah onsite pukul 6.15. Kebaktian 1 yang kita sebut itu ya, tapi bukan tanggal 1, akan dimulai tanggal 8 Januari. Jadi kemudian pukul 8 tetap ada kebaktian kedua, dan ada satu perubahan. Kalau selama ini pukul 8 ada online, jadi mulai tanggal 8 Januari pukul 6.15 kebaktian 1 dan pukul 8 kebaktian 2 sepenuhnya onsite, jadi tidak ada online lagi. Kemudian kebaktian 3 pukul 10.30 tetap ada online, jadi hybrid saudara sekalian. Jadi kalau saudara mau ikut hybrid atau ikut secara online, hanya disediakan pada pukul 10.30. Kemudian kebaktian 4 pukul 17 itu hanya online. Kita akan menyiar ulang kebaktian yang kita rekam di dalam kebaktian umum kedua pukul 8. Jadi kebaktian pertama pukul 6.15, kebaktian kedua pukul 8 hanya onsite. Kebaktian ketiga pukul 10.30 diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, atau khotbah Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu hybrid, ada onsite dan ada online. Kebaktian keempat pukul 17 hanya online, itu adalah siaran ulang untuk kebaktian pukul 8 yang kita rekam. Jadi saya harap saudara memperhatikan, saya tetap mendorong saudara untuk kembali ke gereja beribadah, karena ketika kita beribadah secara onsite banyak berkat yang kita dapatkan, yang tidak mungkin kita dapatkan kalau beribadah secara online. Khusus untuk Komisi Anak, minggu depan tanggal 1 Januari kebaktian anak atau acara anak-anak sekolah minggu hanya ada pukul 8. Ya, jadi harap orang tua memperhatikan. Khusus untuk saudara-saudari dari Komisi Kaleb, bagi saudara-saudari anggota Komisi Kaleb yang ingin bersekutu bersama secara onsite, namun kesulitan untuk datang, kesulitan transportasi, gereja menyediakan antar jemput bagi yang tinggal di sekitar Puri Indah.
Taman Permata Buana dan sekitarnya. Ya, jadi hanya antar jemput di daerah Puri Indah dan Taman Permata Buana. Yang Depok belum, saudara sekalian ya. Nah, masih terlalu jauh. Jadi, saudara kalau mau dijemput untuk Puri Indah dan Taman Permata Buana, silakan menghubungi pengurus Komisi Kaleb. Demikian warta, saudara sekalian, saya undang saudara berdiri. Firman Tuhan mengingatkan kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel. Sekali lagi, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan beserta kita. Bersyukur kepada Tuhan, Natal mengingatkan kita, Immanuel, Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Dalam suasana penuh sukacita ini, mari kita saling mengucapkan, ya, we wish you a Merry Christmas. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita tepuk tangan. Hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru.
Selamat Hari Natal, biarlah kita tidak hanya melayani dan merayakan sendiri, tapi kita kabarkan berita Natal ini kepada saudara di sekitar kita. Tuhan memberkati saudara, boleh beri salam kepada saudara sekali lagi. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati.